Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah, masih di dalam kajian kitab Al-Hikam, yang kali ini kita sampai kepada hikmah yang ketiga, yang berbunyi sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Kerasnya keinginanmu tidak akan pernah sampai menembus tirai takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya kita semua mempunyai keinginan, ya. Namun perlu diketahui terlebih dahulu apa itu keinginan. Keinginan itu adalah nafsu, ya. Kalau kita sudah tidak berkeinginan, maka yang keluar dia itu adalah kudrat Allah. Paham maksudnya? Kalau keluar daripada diri manusia, itulah keinginan. Kalau keluar daripada Allah, itu adalah kudratnya Allah. Makanya kata Syekh Atta Illah Sakandari, kerasnya keinginanmu tidak akan pernah sampai menembus takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mencapai sesuatu apa yang mau kita gapai, itu bukan hasilmu, bukan keberhasilan kita, akan tetapi itu adalah yang terjadi adalah takdirnya Allah. Kau dimunculkan niat, kau dimunculkan keinginan, kau diberikan kemauan, kemudian kau bergerak, itu semuanya gerak siapa? Munculnya niat itu siapa yang menggerakkan? Kau bergerak itu siapa yang menggerakkan, siapa yang menguatkan, siapa yang menghidupkan. Kemudian setelah tercapainya takdir, itulah takdirnya Allah. Ternyata kau hanya berubah daripada takdir satu kepada takdir yang lain. Bukan, itu adalah bukan ketetapan manusia, akan tetapi adalah takdirnya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya setelah kita menjadi orang kaya, atau dalam dunia spiritual kita menjadi seorang wali umpamanya, atau kita bisa menggapai, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, kita bisa kebal dan seterusnya. Itu kalau kita akui kau telah kufur. Karena boleh jadi ketika kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita mempunyai keinginan, ya, kemudian Allah beri, apalagi umpamanya awalnya lurus, kita berkeinginan ini dengan keinginan Allah, akhirnya Allah beri, kemudian setelah Allah berikan, ternyata kita lalai, karena melihat pemberiannya sudah tidak lagi melihat yang memberikan, ya, sehingga kita tergelincir. Kemudian ada yang lebih rendah daripada itu, dia tidak hanya melihat bukan, masih mendingan kalau kita melihat pemberiannya, masih ada peluang kita untuk bersyukur kepada Allah, akan tetapi dia melihat itu adalah keberhasilannya, itu adalah hasil upayanya. Subhanallah, na'udzubillah. Inilah orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita bisa menggapai satu ketinggian atau kita bisa terbang, namun apa sih sebetulnya? Apakah kemuliaan itu di situ? Kekaramatan itu hanya
tanda, sebetulnya tanda orang itu mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada usaha, ya, ada amalan dia, ya. Kemudian dia ikhlas, awalnya dia tidak merasa dirinya beramal, tidak merasa dirinya berkeinginan. Maka itu Allah berikan dari upaya itu. Secara syariat kan upaya namanya itu. Hanya Allah berikan keutamaan, Allah berikan kebal, Allah berikan bisa terbang di atas air, Allah berikan kekayaan, harta benda dan seterusnya. Tapi kalau dia, si hamba tersebut merasa dirinya itu adalah keberhasilannya, itu adalah upayanya karena berasal daripada keinginannya, maka itulah kekufuran. Karena kekaramatan itu, ya, kekaramatan itu yaitu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, artinya tidak terjangkau dengan manusia umumnya. Yang diberikannya, apa yang tidak diberikan kepada orang lain itu diberikan. Ya. Harijun anil ada, keluar daripada kebiasaan. Ya. Keluar daripada adat, keluar daripada kebiasaan. Ya, tidak terjangkau, tak bisa dianu lagi. Kenapa? Karena memang itu pemberian Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kepada orang awam seperti kita, itu namanya bukan karomah, akan tetapi maunah. Kalau terjadi kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, dia mengakui dirinya, itu namanya istijrat. Istijrat, dia diberi oleh Allah tapi dengan kemurkaannya. Sama seperti kita memberikan anak, ketika dia minta sesuatu padahal kita tahu itu membahayakan, sama dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Kalau kau dikasih kaya, kau pikiranmu itu nak berbini aja bawaannya tuh. Tahu? Kalau kau dikasih kaya, kau pikiranmu itu nak melonte aja, kau nak berjudi aja. Makanya kita itu enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku berikan kekaramatan kepada kau, sombong nanti. Coba, Allah sudah tahu dengan kadar kita tuh. Allah sudah tahu. Makanya yang paling penting itu yaitulah mempersiapkan wadah. Kalau wadah kita kecil, Allah nanti kasih kita kemustajaban dari doa kita. Sombong kita nanti, makanya Allah tak kasih. Allah sayang masih sama kita, takut kita sombong. Ya, Allah kasih kita bisa terbang, woi, kau sombong nanti, makanya Allah tak kasih. Maka itu kekaramatan itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang sudah ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya walaupun niatnya ikhlas, namun ketika diberikan banyak juga yang tergelincir, akhirnya jadi dukun, jadi paranormal, yang merasa dirinya hebat, saya ini bisa menyembuhkan orang buta, saya ini bisa. Subhanallah. Para nabi, lihat para nabi. Cuma kalau yang terjadi kepada nabi itu bukan karamah, bukan mauna, apalagi istidrat. Yang terjadi kepada nabi itu yaitu adalah namanya mukjizat paling tinggi. Ya, mukjizat. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa tuh ketika dikasih kemukjizatan melalui tongkatnya, ketika Fir'aun melemparkan tongkatnya, ya, dengan sihirnya dia menjadikan ular, kemudian ular itu ingin mematok Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketakutan kok. Dia nggak tahu apa yang dipegang itu apa manfaatnya, tuh nggak tahu. Kemukjizatan yang diberi nggak tahu dia. Ya, akhirnya diperintahkan, lemparkan Musa tongkat yang ada di tanganmu. Nah, kan? Karena Nabi namanya utusan Allah, pastilah Allah yang menolongnya, Allah yang merintahkan. Ya, akhirnya sama Nabi Musa, bingung Nabi Musa mau ngapain rupanya ini. Tapi Nabi Musa karena itu perintah, lemparkan, ternyata dia jadi ular. Sehingga ular-ular orang Fir'aun itu dimakannya dengan ularnya Nabi Musa itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Banyak bentuk-bentuk mukjizat itu terserah Allah mau ngasih apa sama kita. Ya.
Dia bukan keluar daripada dirinya sendiri. Kalau keluar daripada dirinya sendiri, itulah nanti